Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wal ibadi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jutinabah. Wa ba'du. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan di mata kuliah PAI 1. Insya Allah pada pertemuan melalui media rekaman video ini kita akan mengkaji nilai dan konsep toleransi dalam ajaran agama Islam. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bersama makna toleransi, kemudian toleransi beragama dalam pandangan ulama Islam, bagaimana dalil-dalil dalam ajaran agama Islam, Al-Quran maupun Sunnah Baginda Rasulullah SAW yang menunjukkan konsep umum dan nilai toleransi dalam ajaran agama ini. Pada kesempatan video pendek ini kita akan mengulas bagaimana toleransi dalam perjalanan sejarah peradaban Islam. Ada 3 catatan penting yang dapat barangkali kita kaji bersama sebagai contoh, dan tentunya masih banyak catatan-catatan sejarah peradaban Islam yang menunjukkan nilai dan konsep toleransi dalam ajaran agama Islam. Catatan sejarah Rasulullah SAW di Madinah bersama Yahudi dalam Piagam Madinah. Yang kedua, toleransi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk umat Nasrani di Palestina ketika membebaskan wilayah Syam dari penjajahan Romawi. Dan yang ketiga, catatan toleransi sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu untuk umat Nasrani Koptik di wilayah Mesir saat membebaskan wilayah Mesir dari penjajahan Romawi juga. Baiklah rekan-rekan, mari kita lihat bagaimana catatan baginda Rasulullah SAW bersama umat Yahudi. Mohon maaf, ini ada kesalahan di slide saya ini. Di sini tertulis ada Yahudi dan Nasrani, yang tepat adalah umat Yahudi. Baik, mari kita kembali telaah bagaimana Piagam Madinah dibuat dan ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin penduduk Madinah saat itu, yang terdiri dari umat Islam dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dan juga umat Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadhr yang saat itu juga tinggal di kota Madinah dan sudah sepakat untuk bersama-sama tinggal damai dengan umat Islam yang ada. Baik, dalam catatan Piagam Madinah atau dalam bahasa Arab disebut dengan Wathiqatul Madinah, ada beberapa poin atau pasal yang menunjukkan nilai-nilai toleransi Islam yang diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam berinteraksi dengan umat Yahudi. Yang pertama, dalam Piagam Madinah tersebut tertulis sebagai berikut. Wa innahu man tabi'ana min yahudin fa inna lahun nasra wal uswata ghaira mazlumin wala mutanasarina alaihim. Artinya, siapapun dari kalangan umat Yahudi yang mengikuti kami, artinya mau tinggal damai di kota Madinah, maka dia patut untuk ditolong jika membutuhkan pertolongan dan patut untuk mendapatkan belas kasihan tanpa atau tidak boleh dizalimi dan juga tidak boleh dikhianati, diperangi. Poin kedua, lil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum mawalihim wa anfusuhum illa man zalama wa asima fa innahu la yuti'u illa nafsahu wa ahla baitihi. Umat Yahudi di Madinah berhak untuk berkomitmen, berpegang teguh dengan agama mereka,
Begitu juga dengan kaum muslimin, memiliki agama dan berhak untuk berkomitmen dengan ajaran agamanya. Baik mereka sebagai hamba sahaya yang waktu itu masih ada maupun diri mereka sendiri. Mereka berhak melaksanakan dan memeluk agama masing-masing, kecuali orang yang berbuat zalim dan berbuat dosa, maka sesungguhnya orang ini hanya menghancurkan dirinya atau keluarganya sendiri. Poin yang ketiga, wa inna bainahumun nasra ala man haraba ahla hadhihi sahifah. Di seluruh penduduk Madinah, baik muslimin maupun non-muslimin, berhak mendapatkan pertolongan bersama dari orang-orang yang memerangi mereka, yang telah mengangkat sumpah atau perjanjian perdamaian ini yang tertulis dalam Sahifah atau Wathiqah Piagam Madinah ini. Poin yang keempat, wa inna bainahumun nusha wan nasihah wal birra dunal ism. Seluruh penduduk Madinah berhak mendapatkan perilaku atau hak saling menasehati dan saling berbuat baik, kecuali dalam hal dosa atau perbuatan buruk. Wa innal yahuda yunfikuna ma'al mu'minina madamu muharrabina. Jadi umat Yahudi bersama umat yang beriman, umat Islam, berhak untuk saling menginfakkan atau mengeluarkan hartanya selama masih dalam kondisi perang. Jadi harus sama-sama bekerja sama untuk mendanai peperangan yang mereka hadapi. Wa inna bainahumun nasra ala man dahama Yasrib. Seluruh penduduk Madinah berhak untuk mendapatkan pertolongan dari siapapun yang menyerang wilayah Yasrib. Kemudian wa inna man kharaja aminun, siapapun yang ingin keluar pergi dari rumahnya dijamin aman. Wa man qa'ada aminun bil Madinah, dan siapapun yang ingin tetap tinggal di Madinah juga dijamin aman, kecuali illa man zalama aw asima, yang berbuat zalim atau berbuat dosa. Jadi rekan-rekan, kalau kita cermati sekali lagi Piagam Madinah ini, mohon maaf, ini sebagian saja ya poin-poin dari Piagam Madinah, bukan secara keseluruhan. Ini sebagian saja dari isi Piagam Madinah yang disepakati antara kaum muslimin dan umat Yahudi khususnya di kota Madinah. Ini sangat jelas menunjukkan bagaimana nilai-nilai toleransi diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW antara umat Islam dan non-Islam. Toleransi Umar bin Khattab untuk umat Nasrani di Palestina. Nah, ketika Sayyiduna Umar bin Khattab membebaskan wilayah Palestina dan Syam secara umum, nah saat itu kemudian Umar bin Khattab menuliskan sebuah surat pesan untuk penduduk Elia. Isi surat itu adalah jaminan aman untuk seluruh penduduk, baik umat Islam yang sudah masuk Islam maupun umat Nasrani yang tetap berpegang teguh dengan ajaran Kristen Nasraninya. Isi dari surat jaminan keamanan Umar bin Khattab itu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma a'ta Abdullah Umaru Amirul Mu'minina ahla Iliya minal aman. Ini adalah apa yang diberikan oleh Abdullah Umar Amirul Mukminin untuk penduduk kota Elia berupa jaminan keamanan. A'tahum amanan li anfusihim wa amwalihim. Umar bin Khattab memberi jaminan keamanan untuk keselamatan nyawa mereka dan juga harta kekayaan mereka. Walikana isihim wa sulbaniha wa saqimiha wa bari'iha wa sairi millatiha. Umar juga memberi jaminan aman untuk gereja mereka, untuk simbol-simbol salib mereka yang sakit maupun yang sehat, dan untuk seluruh kelompok mereka.
Innahu la tuskanu kanaisuhum wa la tuhdamu wa la yuntaqasu minha wa la min hayyiziha wa la min salibihim wa la min syai'in min amwalihim wa la yukrahuna ala dinihim wa la yudara ahadun minhum wa la yuskanu bi'iliya ma'ahum ahadun. Hmm. Saya lanjutkan, maaf. Wala yuskanu bi'iliya ma'ahum ahadun minal yahud. Isi dari surat Umar bin Khattab tadi yang terakhir, innahu la tuskanu kana isuhum. Gereja-gereja mereka tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dikurangi bangunannya sedikit pun ataupun isinya. Tanda salibnya juga tidak boleh dihilangkan. Dan tidak boleh sedikit pun kekayaan mereka diambil dengan paksa. Tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama lain, yaitu agama Islam, dan tidak seorang pun boleh disiksa. Namun demikian catatannya di sini adalah wala yuskanu bi iliya ma'ahum ahadun minal yahud. Umat Nasrani diperbolehkan tinggal di Elia, tetapi tidak boleh memasukkan umat Yahudi. Itu isi dari surat Umar bin Khattab yang disampaikan kepada penduduk Elia yang merupakan penduduk atau umat Nasrani. Jadi agama mereka dijamin, tetap beragama Nasrani, gereja tidak boleh dihancurkan atau dijadikan tempat tinggal umat Islam, dan kekayaan mereka pun juga dijamin tetap aman, tidak boleh diambil sembarangan. Catatan toleransi yang ketiga dari Mesir, toleransi Amr bin As radhiyallahu anhu untuk Nasrani Koptik di Mesir. Toleransi Amr bin As radhiyallahu anhu untuk umat Nasrani Koptik di Mesir. Ini adalah dua gambar. Yang pertama gambar Masjid Amr bin As yang sebelah kanan saya, dan sebelah kiri saya adalah gereja Mar Jirjis. Ketika Sayyiduna Amr bin As membebaskan wilayah Mesir, beliau membangun Masjid Amr bin As ini. Nah, posisi masjid ini di samping kira-kira 200 meter saja dari gereja Mar Jirjis yang sebelumnya memang sudah berdiri tegak. Nah, gereja ini adalah simbol umat Nasrani di wilayah tersebut. Kedua tempat ibadah ini, Masjid Amr bin As dan gereja Mar Jirjis ini berdiri tegak. Ketika Amr bin As membangun masjid ini, dia memerintahkan umat Islam dan para sahabat yang lain untuk tidak menghancurkan gereja tersebut. Memperbolehkan dan memberikan kebebasan sebebas mungkin terhadap penduduk Mesir saat itu di wilayah gereja Margis dan masjid ini untuk tetap memeluk agama mereka, yaitu agama Kristen Koptik. Tidak seorang pun boleh memaksa atau dipaksa untuk pindah agama. Sampai sekarang, beberapa tahun yang lalu, kira-kira 2017 lah, 2018, saya sekeluarga masih sempat mengunjungi situs sejarah umat Nasrani di wilayah Marjis ini. Jadi nanti rekan-rekan kalau berkunjung ke Kairo boleh melihat secara langsung situs peninggalan umat Nasrani ini, dan sampai saat itu masih dipakai, difungsikan sebagai gereja Mar Jirjis. Nah, 200 meter dari gereja ini nanti ada Masjid Amr bin As yang masih kokoh berdiri, masjid pertama di Mesir, yang mana banyak para ulama-ulama Islam terlahir di situ, bahkan Imam Syafi'i pernah mengajar di masjid ini. Sebelum kemudian berpindah ke masjid yang lain di wilayah Kairo juga, yang kemudian dikenal dengan Masjid Syafi'i atau Masjid Imam Syafi'i sekarang. Demikian rekan-rekan catatan-catatan sejarah peradaban Islam, bagaimana menunjukkan tingginya toleransi ajaran agama Islam terhadap pemeluk agama yang lain. Toleransi di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana komentar dan pandangan Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab
yang menilai bahwasanya salah satu hal yang membuat toleransi tidak tercapai dalam kehidupan bernegara seperti di Indonesia ini ya, adalah adanya emosi keagamaan yang meluap-luap. Jadi dibedakan antara emosi dan semangat beragama. Kalau berlebihan, meluap-luap, nanti emosi itu akan menimbulkan dampak negatif. Emosi itu membuat seseorang tidak bisa bersikap adil ke sesama anak bangsa. Jadi rekan-rekan, memang kita punya komitmen bersemangat untuk beragama. Tapi jangan sampai semangat beragama itu berubah menjadi emosi yang berlebihan. Kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan keagamaan yang baik dan yang benar, barangkali emosi keagamaan yang meluap-luap itu akan menimbulkan sikap-sikap yang justru bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Buya Hamka dalam catatannya juga menyebutkan, toleransi di Indonesia sangat baik, artinya sangat dibutuhkan. Karena mayoritas penduduknya umat Islam yang diajari untuk menghormati penganut agama yang berbeda. Berbeda dengan negara yang mayoritas non-muslim. Namun demikian tentunya kita sebagai umat Islam, umat mayoritas di negara Indonesia ini menghadapi tantangan cukup berat ya. Internal umat Islam kita butuh toleransi antar anggota organisasi kemasyarakatan, organisasi Islam sendiri, dan tentunya juga butuh nilai-nilai toleransi itu terhadap umat beragama yang lain. Demikian rekan-rekan materi pembahasan tentang konsep dan nilai toleransi dalam ajaran agama Islam dan bagaimana catatan toleransi dalam peradaban Islam. Diskusi kita rekan-rekan silakan bisa dibuat dalam bentuk jawaban format artikel yang bisa dikirimkan ke di ruang sinau yang akan saya siapkan atau di ruang SIM yang nanti saya siapkan. Judulnya adalah jawaban mengapa banyak kasus intoleran justru dari umat Islam sendiri, meskipun Islam telah mengajarkan pentingnya toleransi terhadap sesama. Nah, meskipun juga intoleran di negara kita ini juga banyak timbul antar umat beragama. Tetapi dalam hal ini, mari kita fokus untuk berbenah, memperbaiki diri dari dalam internal umat Islam ini, bukan berarti kita menafikan kasus-kasus intoleran antar umat beragama, umat Islam dengan yang lainnya bukan, tetapi dalam kerangka untuk memperbaikan internal kalangan dalam umat Islam sendiri supaya kita lebih solid. Dari situ kemudian kita menjadi contoh untuk saling menghormati bagi umat beragama yang lain. Tugas yang lain ini berarti sifatnya pilihan, rekan-rekan bisa memilih antara dua tugas tadi ya. Yang pertama membuat artikel jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang kedua membuat video singkat berisi komentar rekan-rekan sendiri terhadap pelaksanaan toleransi beragama di masyarakat sekitar. Khususnya apabila di masyarakat rekan-rekan ada tetangga atau umat beragama yang berbeda, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun keyakinan yang lain. Bagaimana pelaksanaan nilai dan konsep toleransi di masyarakat rekan masing-masing. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Silakan diputar kembali video tentang pelaksanaan toleransi dalam sejarah peradaban Islam di saat atau di zaman baginda Rasulullah SAW di kota Madinah bersama umat Yahudi. Kemudian catatan sejarah Khilafah Umar bin Khattab ketika membuka wilayah Syam, dan juga catatan sejarah sahabat Amr bin As ketika membuka wilayah Mesir. Terima kasih dan sekali lagi semoga bisa membantu rekan-rekan dalam pembahasan nilai dan konsep toleransi kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.